Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Wildaman Firdaus Channel. Kali ini kita akan membahas tentang korelasi antara konsep perkalian bilangan real dengan prinsip penegakan kebenaran. Korelasi atau hubungan antara konsep perkalian bilangan real dan prinsip penegakan kebenaran itu sebenarnya telah ditelaah sejak lama. Para pakar hukum dan agama yang dibantu oleh para pakar matematika akhirnya bisa menemukan korelasi positif antara konsep perkalian bilangan real dengan prinsip penegakan kebenaran. Nah, bagaimana korelasinya? Ternyata hanya sederhana, tapi jika dipraktekkan atau dilaksanakan, maka akan menjadi sesuatu yang dahsyat bagi penegakan kebenaran yang ujung-ujungnya bisa merupakan bantuan yang bagus atau energi yang besar untuk penegakan hukum. Ya, mari kita mulai. Yang pertama adalah konsep perkalian bilangan real. Dalam bilangan real berlaku aturan perkalian yang contoh penerapannya adalah sebagai berikut. 6 dikali 7 sama dengan 42. 6 dikali negatif 7 sama dengan negatif 42. Negatif 6 dikali 7 sama dengan negatif 42. Negatif 6 dikalikan negatif 7 sama dengan 42. Dalam bentuk bahasa baku, operasi perkalian bilangan real bisa disimpulkan sebagai berikut. Positif dikali positif sama dengan positif. Seperti yang dicontoh tadi, 6 dikali 7 hasilnya 42. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Pada contoh tadi, 6 dikalikan negatif 7 hasilnya sama dengan negatif 42. Lalu negatif dikali positif, hasilnya sama dengan negatif. Di contoh yang sebelumnya, negatif 6 dikali 7 sama dengan negatif 42. Lalu negatif dikali negatif sama dengan positif. Di contoh sebelumnya adalah negatif 6 dikalikan negatif 7 hasilnya 42. Ya, di sini kita melihat bahwa bolak-balik positif kali negatif atau negatif kali positif, jika itu adalah dua hal yang berbeda tanda, yang satu positif atau negatif, maka jika dikalikan hasilnya negatif. Nah, jika tandanya sama, yaitu positif kali positif atau negatif kali negatif, itu pasti hasilnya positif. Nah, sekarang kita melihat prinsip penegakan kebenaran. Dalam prinsip agama dan moral, kita mendapatkan bahwa prinsip penegakan kebenaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, membenarkan hal yang benar adalah sikap yang benar. Yang kedua, membenarkan hal yang salah adalah sikap yang salah. Yang ketiga, menyalahkan hal yang benar adalah sikap yang salah. Yang keempat, menyalahkan hal yang salah adalah sikap yang benar. Nah, jadi di sini yang namanya sikap yang benar adalah membenarkan hal-hal yang benar atau menyalahkan hal-hal yang salah. Nah, sedangkan sikap yang salah adalah membenarkan hal-hal yang salah atau menyalahkan hal yang benar. Nah, jadi jika kita melihat ada sesuatu yang salah, kita benarkan, berarti sikap kita itu salah. Jika kita melihat hal yang benar tapi kita salahkan, berarti sikap kita salah. Nah, sekarang bagaimana sintesa atau korelasi dari prinsip perkalian bilangan real dengan konsep penegakan kebenaran? Nah, ini maka kita lihat penjelasan berikutnya. Dan penjelasan berikutnya ini dikatakan bahwa membenarkan hal yang benar adalah sikap yang benar. Ini identik dengan
positif dikali positif sama dengan positif. Membenarkan hal yang salah adalah sikap yang salah. Ini bisa dianalogikan sebagai positif kali negatif sama dengan negatif. Menyalahkan hal yang benar adalah sikap yang salah, bisa dianalogikan sebagai negatif dikali positif sama dengan negatif. Menyalahkan hal yang salah adalah sikap yang benar, bisa dianalogikan sebagai negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, jadi dari sini kita melihat ternyata prinsip perkalian bilangan real yang merupakan dasar dari matematika ternyata mendukung atau sejalan dengan konsep penegakan kebenaran. Jadi konklusi dari artikel ini adalah 1. Jangan takut membenarkan, karena membenarkan yang benar adalah hal yang benar. Kedua, jangan takut menyalahkan, karena menyalahkan yang salah adalah hal yang benar. Nah, jadi yang kita lakukan jangan sampai kita menyalahkan hal yang benar. Selama kita hal yang kita salahkan adalah hal yang salah, kita harus berani. Lalu yang ketiga, prinsip penegakan kebenaran ini ternyata didukung oleh konsep matematika, yaitu konsep perkalian bilangan real. Jadi ternyata matematika memiliki hubungan yang cukup erat dengan konsep-konsep kebenaran. Karena itu lazimnya seorang yang ahli matematika, dia itu akan cenderung kepada kebenaran. Jadi agak lucu jika seorang matematik melakukan korupsi atau melakukan hal-hal yang salah atau tidak bisa diterima oleh kebenaran. Lalu sebelum mengakhiri, saya akan memberikan disclaimer bahwa yang pertama, saya tidak berani menyatakan bahwa penjelasan di atas bersifat mutlak benar. Lalu yang kedua, saya terbuka untuk menerima diskusi dan masukan dari para pembaca atau penonton YouTube ini. Yang ketiga adalah kebahagiaan yang tak terhingga atas kesediaan Anda untuk menonton YouTube ini. Dan yang terakhir, terima kasih atas kesediaannya menonton video ini. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Hormat kami, Wildaman Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.